Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaulidirini Widya Stuti dengan NIM 2209035011668. Pada kesempatan ini saya akan membahas studi kasus mengenai manajemen sumber daya manusia internasional mengenai perusahaan Harmony Food yang berada di Tiongkok dan juga Australia. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang singkat mengenai perusahaan Harmony Food. Harmony Food merupakan perusahaan makanan kemasan yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan ini telah sukses di dalam negeri dan berencana melakukan ekspansi ke luar negeri, yaitu dengan membuka pabrik produksi di Tiongkok dan juga kantor pemasaran di Australia. Alasannya tentu saja dikarenakan Tiongkok mempunyai tenaga kerja yang murah dan pasar yang besar, sementara di Australia menjadi pintu masuk ke pasar Oseania. Namun, perusahaan Harmony Food juga menyadari bahwa mengelola SDM di dua negara sekaligus sangatlah berbeda dikarenakan terdapat perbedaan budaya, hukum, dan juga sistem kerja. Di sini terdapat 3 poin yang akan saya bahas. Poin pertama yaitu mengenai perbedaan budaya yang signifikan atau yang biasa disebut dengan Hofstede. Berdasarkan dari teori budaya Hofstede, terdapat 2 perbedaan besar antara Tiongkok dan juga Australia. Yang pertama yaitu mengenai power distance atau jarak kekuasaan, di mana Tiongkok memiliki power distance yang tinggi. Artinya, struktur organisasinya cenderung hierarki dan juga keputusan diambil dari atas. Sementara dari Australia pun sebaliknya, lebih egaliter, di mana karyawan terbiasa menyampaikan pendapat dan juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Perbedaan yang kedua yaitu mengenai individualisme dan juga kolektivisme, di mana negara Tiongkok itu lebih kolektif. Mereka lebih menghargai kerjasama tim dan juga loyalitas kelompok. Sementara pada negara Australia itu sangat individualisme. Orang-orang lebih fokus pada pencapaian sendiri atau pribadi dan juga tanggung jawab individu. Nah, dari 2 perbedaan ini, pengaruhnya terhadap manajemen kinerja yaitu pada negara Tiongkok, pendekatan kinerja mungkin lebih fokus pada tim, kepatuhan, dan juga perintah atasan. Sementara di Australia, pendekatannya lebih personal, berbasis target individu dan juga melibatkan feedback dua arah. Kemudian poin kedua yang saya bahas yaitu mengenai aspek hukum dan juga hubungan industrial. Dari sisi hukum dan juga politik ketenagakerjaan, terdapat beberapa perbedaan penting, yaitu negara Tiongkok memiliki sistem ketenagakerjaan yang lebih rumit dan juga sering berubah, di mana pada serikat pekerjaannya biasanya dikendalikan oleh pemerintah. Juga proses PHK lebih mudah secara hukum, akan tetapi tetap memerlukan kehati-hatian dikarenakan aturan lokal. Sementara di negara Australia, hukum ketenagakerjaan sangat kuat dan juga melindungi hak pekerja. Serikatnya, pekerja sangat aktif dan juga kuat dalam negosiasi. Proses PHK-nya juga sangat ketat dan harus melalui tahapan hukum dan juga konsultasi. Kemudian poin terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai teknologi global untuk fungsi rekrutmen dan juga pelatihan. Harmony Food dapat memanfaatkan AI, digitalisasi, dan teknologi global untuk dapat mendukung rekrutmen dan juga pelatihan, seperti mereka dapat menggunakan platform digital untuk merekrut secara online, di mana platform ini dapat menjangkau lebih banyak calon pekerja baik di Tiongkok maupun di Australia. Kemudian mereka dapat mengembangkan sistem pelatihan berbasis e-learning yang dapat lebih fleksibel digunakan oleh pekerja dan juga berbagai latar belakang. Kemudian mereka juga dapat menggunakan data dan AI untuk menyesuaikan pelatihan sesuai kebutuhan lokal, baik dari sisi budaya, hukum, dan juga keterampilan. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa keberhasilan ekspansi internasional sangat bergantung pada pemahaman budaya, sistem hukum, dan juga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan SDM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.